Selamat siang, Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari 2 minggu lalu ya. Ya, 2 minggu lalu. Nah, kita memang sedang membahas isu-isu etika, ya kan? Kalau nggak salah, minggu-minggu lalu kita membahas itu tentang apa? Tentang isu bayi tabung ya. Ya, ini bayi tabung. Nah, ini bayi tabung. Nah, sekarang kita akan membahas isu tentang hotpot. Hotpot itu artinya yang sekarang sedang populer di Amerika karena ada sudah beberapa state yang sudah melegalize penggunaan marijuana ya. Oleh sebab itu istilah populernya disebut recreational marijuana. Nah, luar biasa ya. Ini sudah recreational, tapi recreational bukan di Magic Mountain atau Disneyland, Universal Studio di jalan-jalan. Ini recreational marijuana. Nah, saya rasa kita sudah bisa memahami betapa dunia ini sudah berkembangnya luar biasa sampai sedemikian jauh, khususnya di Amerika ini. Di Amerika ini adalah negara yang dikenal mempunyai supremasi hukum yang kuat ya. Jadi supremasi hukum artinya yang salah itu pasti ditindak ya, tidak ada kompromi, tidak ada suap menyuap. Pokoknya kalau kriminal sudah ditangkap, sudah diadili, masuk penjara, tidak bakal keluar lagi sampai masa penjaranya selesai. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan recreational marijuana, artinya marijuana yang sudah di-legalize, boleh dipakai, dijual di toko sehingga kita bisa beli dengan kuantiti tertentu untuk bisa menggunakan ya. Nah, di Amerika ini kalau kita lihat menurut SAMHSA ini tentang penggunaan obat-obat terlarang yang termasuk heroin, inhalants, hallusinogen, kokain, psikoterapi, marijuana dan obat-obat lainnya. Kalau lihat di sini, ini jumlahnya sudah kalau mencapai 25 juta untuk illicit drug. Ya, marijuana sudah 17%, psikoterapi yang dipakai oleh Michael Jackson itu 7% untuk memberikan kekuatan sehingga bisa goyang terus. Nah, kokain, nah ini jenis ganja, hallusinogen, inhalasi dan heroin. Jadi ini jumlahnya yang pakai itu sudah jutaan. Coba bayangkan kalau pemakai itu diberi hak atau dibantu dengan hukum mengatakan boleh. Jadi yang pemakai ini akan malah bertambah ya kan, yang baru juga, yang belum pernah juga ingin mencoba kan begitu. Nah, jadi itu dampak-dampak yang kita bisa lihat. Ini pengguna illicit drug umur 12 tahun dan ke atas, tahun 2009 dan 2010 ya. Lihat. Nah, yang paling banyak menggunakan ini yang di sini umur 18, 20, pokoknya umur 16, 17, 18 hingga umur yang ke 29. Sedangkan umur yang mulai 30-an ini juga banyak yang pakai, tetapi kurang dibandingkan dengan umur anak-anak, remaja dan pemuda ya. Kalau begitu kita bisa melihat sebenarnya generasi muda di US ini yang menggunakan ini banyak yang bakal rusak oleh obat-obat terlarang ini. Ini kita sekedar aja, kita tidak akan membahas terlalu banyak karena ini kita akan membahas khusus untuk isu-isunya nanti. Penggunaan obat-obatan terlarang marijuana dilihat dari anak-anak 8th graders. 8th graders ini apa?
middle school ya, SMP. Kalau 10 sudah SMA, 12, 10 ya ini 10 SMA, ini 12 SMA juga ya. Ini freshman, ini junior ya. Jadi cukup banyak penggunaan yang remaja pemuda ini. Di kalangan remaja menggunakan sangat banyak. Ya. Jadi generasi muda di Amerika ini boleh dibilang sudah berada di bawah ancaman, apalagi marijuana sudah dilegalize di beberapa state. Banyak yang pindah loh, banyak yang pindah state karena dia bisa pakai di situ, sehingga mereka pemakai itu tidak perlu lagi membeli obat-obatan itu dengan cara gelap atau sembunyi-sembunyi. Mereka bisa pergi ke state lain yang sudah diizinkan oleh hukum. Jadi itu memberikan perkembangan yang kurang bagus sebetulnya. National Survey on Drug Use and Health ini ada hubungannya dengan kesehatan. Ya, nah, umur berapa? Ya, kita lihat masih anak-anak juga di sini. Umur 12 tahun ke atas, hingga umur yang 26 ke atas. Ya, jadi relatif banyak orang yang masih muda yang sekarang menggunakan obat-obat terlarang ini untuk tujuan kesehatan. Ya, kalau sakit apa kan harus pakai obat-obat itu untuk menahan rasa sakit dan lain-lain. Ya. Berarti ini obat-obat ini menjadi andalan. Apa reaksi kaum Injili terhadap recreational marijuana? Sudah pernah dengar belum ini ya? Pernah saya bawakan di dalam renungan? Belum ya? Belum pernah di sini ya? Oke. Saya sudah bawakan di gereja lain. Apa reaksi orang Injili, kaum Injili? Sebetulnya kaum Injili, kita inilah kaum Injili. GKI kan orang Injili, baptis segala macam ya. Nah, menurut Pat Robertson, penggunaan marijuana ini sebetulnya harus diperlakukan sama dengan penggunaan alkohol. Ya, berarti ada umur tertentu ya. Umur 18 tahun kalau misalnya beli minuman keras di supermarket harus umur 18 tahun. Ya kan, nggak boleh umur di bawah 18 tahun. 21 ya? Oh, berarti sudah. Kalau di Hawaii kayaknya 18. 18 ya, oke. Ya, jadi saya nggak begitu ingat. Nah, kalau di California ya. Ya berarti ada batas umurnya, tidak sembarang orang membeli itu ya. Harus ditreat sama dengan alkohol. Kemudian reaksi kaum Injili mengatakan bahwa memang recreational marijuana ini dapat mengatasi kriminal, kecelakaan, sosial ekonomi, mengurangi tahanan. Iya, karena tahanan-tahanan di penjara itu yang ketangkep karena mengedarkan obat-obat terlarang dengan penggunaan secara gelap, itu di penjara banyak sekali. Dan itu sebetulnya sudah mengundang reaksi dari Kongres, dari pemerintah pusat di Washington, bahwa orang-orang itu bukan hanya mereka sudah terlalu banyak di penjara, tetapi kalau mereka sudah keluar dari penjara, mereka punya rekod yang sangat buruk sehingga membuat mereka sudah tidak bisa bekerja seumur hidup. Nah, kemungkinan ada tempat-tempat tertentu saja yang mereka mendapatkan belas kasihan sehingga mereka dapat diterima untuk bekerja. Nah, coba bayangkan orang yang sebanyak begitu keluar dari penjara, rekodnya penggunaan marijuana, tentu tidak bisa bekerja. Nah, apa akibatnya? Akibatnya mereka bisa kembali lagi kepada hidup mereka yang lama, mereka bisa dagang obat-obatan itu lagi, atau mereka menjadi orang yang melakukan kejahatan yang lain demi untuk menghidupi diri sendiri, atau yang pada akhirnya mereka menjadi homeless, menjadi rakyat yang miskin yang mempengaruhi lingkungan yang sangat tidak baik. Jadi menurut berita yang saya baca, ada kemungkinan bahwa kalau recreational marijuana ini sudah dijalankan, diterapkan di seluruh Amerika Serikat, maka orang-orang yang keluar dari penjara itu bisa tertolong, ya kan? Karena kan sudah dilegalize. Berarti background itu kalau dibenarkan sekalian, kemungkinan mereka punya rekor-rekornya bisa hilang begitu. Tapi bagaimana ya? Kalau mereka keluar dari penjara, habis mereka dengan sah bisa beli marijuana. Sah. Maksudnya bisa mengatasi kriminal itu apa? Ah ya, untuk mengatasi kriminal itu salah satu. Jadi mengurangi
penyelundupan obat-obat terlarang dari negara lain. Oh, jadi bisa dikontrol ya? Bukan hanya bisa kontrol, orang tidak perlu lagi, mereka pengguna-pengguna obat terlarang ini tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi membelinya atau menjadi tukang tada dari penyelundup dibawa masuk dijual dengan harga mahal kan. Penyelundup itu kan barang yang boleh bilang mahal, sehingga itu kan mendatangkan uang yang billion dollars untuk penyelundup ya. Nah sekarang kalau di legalize sehingga orang-orang pengguna itu tidak perlu lagi menunggu untuk mendatangkan obat melalui penyelundupan, itu sudah legal sehingga Murah ya? murah, bisa terjangkau, dan pula penyelundup itu kan bisnisnya bisa berkurang kan, bisa lama makin hari makin berkurang. Tapi Pak Makmur ya, seberapa banyak itu dia bisa beli, dia bisa menggunakan dalam sehari? Apakah semaunya aja dia pakai atau ada dosisnya? Saya rasa ada dosisnya. peraturannya. Oh, iya. Kalau lihat di internet itu ada websitenya, ada bentuknya lagi, bentuk marijuana kayak gimana yang seperti bulat-bulat begitu. Kita bisa lihat kok, saya pernah lihat sih. Mungkin bisa di order kali online. Siapa yang mau coba? Bidon. Bisa di order online. Habis sakit gigi dikasih itu. Permulaannya memang Daripada begitu. painkiller. Permulaannya begitu. Jadi mengurangi kecelakaan. Kalau mengurangi kecelakaan, jadi orang-orang itu bisa menggunakan dengan di tempat yang agak terbuka, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ya kan? Kecelakaan ini kan terjadi karena menyembunyikan diri di mobil apa gimana, akhirnya waktu drive seperti orang minum alkohol, akhirnya dia mengalami kecelakaan. Lalu mengatasi yang lain tentang sosial ekonomi. Nah ini juga masalah uang kan. Kalau beli obat-obat itu sudah ada di legasi toko-toko, maka mereka akan harganya berbeda sehingga uang itu tidak lagi menjadi milik dari penyelundup kan. Sekarang lokal itu bisnisnya bisa jalan, itu untuk sosial ekonomi, mengurangi tahanan seperti yang saya katakan. Jadi keuntungan yang kedua, mengapa orang Injili mau mengatakan recreational marijuana itu oke. Yang ketiga adalah ini untuk medical marijuana. Ya betul, kalau orang sakit menggunakan, tapi ini bukan untuk publik, ya kan? Kemudian orang-orang itu akan belajar taat kepada pemerintah apabila tidak bertentangan dengan Alkitab. Hukum tidak bertentangan, karena pemerintah itu adalah hamba Allah dalam dunia ini dalam menjalankan hukum. Betul nggak? Dalam menjalankan hukum. Jadi kalau hukumnya melegalisasi marijuana, berarti kalau orang yang membeli barang-barang ini mereka tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum, tidak melanggar Alkitab. Jadi sebetulnya ini adalah kalau kita mau ngomong agak tidak bagus dan negatif, ya kan? Ya sepertinya dosa itu dikemas dengan peraturan yang baik. Jadi namanya dosa, barang berbahaya, walaupun dikemas pakai apapun tetap berbahaya, betul nggak? Ya. Jadi ini faham-faham liberalisme atau pluralisme yang sekarang sedang beredar di dalam dunia ini, ya, untuk menolong setiap orang bagaimana untuk lebih atau mempermudah seseorang, ya, mengalami, menikmati, melakukan sesuatu tanpa ada resiko hukum, ya. Jadi hal-hal yang berbahaya dilegalize, ya kan, diakui hukum gitu. Jadi saya rasa Bapak Ibu Saudara bisa memikirkan sendiri apa maksudnya, ya. Dapat disalahgunakan pandangan Injili, dapat disalahgunakan recreational marijuana ini, bisa disalahgunakan dan menambah ketergantungan orang pemakai dan menimbulkan penyakit, sudah jelas. Jadi ya sudah, karena sudah bebas. Kembang lagi gitu ya. Ya. Sekarang di sini mengurangi di sana, dan di sini nanti jadi penyakit kan? Iya betul.
Betul kan? Karena ada pengguna baru, orang mau coba kan. Nah, jadi yang pengguna lama ya teruslah, sudah nggak bisa tidak bisa dikendalikan lagi ya dia belilah selama dia punya uang, punya dana dia bisa belanja. Betul kan? Nah itu menimbulkan penyakit. Nah kemudian yang terakhir adalah recreational marijuana is not a biblical food. bukan makanan yang alkitabiah. Betul kan? Di dalam Alkitab kan nggak menyebutkan bahwa orang bisa menikmati marijuana, ya kan? Makan berlebih-lebihan itu pun sudah dianggap nafsu, ya kan? Punya makan boleh, punya nafsu makan, setiap orang punya nafsu makan, maka dia makan. Tapi kalau nafsunya berlebihan dia makan terus, itu juga tidak baik, ya, bahkan dosa. Ya. Apalagi contohnya banyak sekali contoh yang lain, betul nggak? Ya, kita menginginkan sesuatu, keinginan tuh bagus kalau menginginkan sesuatu. Tapi kalau keinginan sudah berlebih-lebihan, terus bagaimana? Keinginan berlebihan itu kan akan merusak. Makan terlalu banyak itu kan juga merusak. Sedangkan tubuh ini adalah baik Roh Kudus. Makanya ini dianggap bahwa bukanlah biblical food. Jadi sebenarnya konsep orang Injili, saudara, menurut pandangan saudara bagaimana? Sebetulnya mereka juga tidak menyetujui kalau saudara lihat, betul kan? Mereka juga sebenarnya tidak agree. Agree itu hanya karena agree to disagree, ya kan? Agree itu oleh karena ini sudah masuk di dalam hukum, begitu. Karena banyak juga kerugiannya menggunakan marijuana, kerugiannya bukannya sedikit, ya kan? Akan menambah pemakai baru. Apalagi kalau kita lihat tadi statistik menunjukkan kebanyakan anak-anak muda yang pakai itu. Ya kan? Kalau orang-orang yang sudah berumur pakai kemungkinan untuk obat-obatan, ya kan? Untuk pengobatan. Tapi itu ada batas umur nggak? Ada batas umur siapa aja yang? Saya rasa ada ya. Harusnya ada. Ya? Harus ada. Kayak alkohol gitu. Seperti ya, alkohol. Alkohol Kalau kan udah satu. dianggap sebagai obat, kenapa harus dibatasi? Kalau obat kan nggak ada batas umur. Soalnya ya kalau nggak dibatas, kalau tidak ada batas umur, Kalau rakyat Amerika ini bisa rusak semua. bisa rusak sih. Karena Iya, sekarang makanya nggak memang konsisten rusak. kan itu. Kalau Sudah dia rusak, ya obat, tambah lagi. nggak ada Tambah batas Betul. umur. Kalau misalnya marijuana itu dipakai untuk medical, itu memang oke, Ya, bisa menolong. Tapi kalau marijuana itu dipakai untuk kepuasan nafsu pribadi, itu sebetulnya itu bukan hal yang betul ya. Iya. Biarpun ada hukumnya juga harus. Ya, hukumnya ini pandangannya ini adalah untuk mengatasi kriminal itu Itu tadi, boleh. ya kan? Tapi saya rasa kriminal malah tambah banyak. I believe, saya percaya. Nggak bisa mengatasi. Coba kita lihat pandangan Obama. Pandangan Obama tentang marijuana. Ini saya terjemahkan. Dia bilang, perang terhadap obat-obat terlarang bertanggung jawab atas ditahannya lebih dari 750.000 orang setiap tahun. Ya, bahasanya bagus nggak? Kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus. Dan telah menghancurkan banyak keluarga dan makin memperburuk ekonomi yang sedang krisis. You know. Jadi orang masuk tahanan itu sebetulnya karena dia terlibat dengan transaksi atau menggunakan obat terlarang yang tidak boleh dilakukan tanpa peraturan. Dan orang itu ditangkap kan. Harusnya yang salah itu adalah orangnya, bukan hukumnya. Lihat nggak? Lihat nggak? Ini kan bicara soal hukumnya yang tidak bagus katanya. The law is not good. Tetapi bukan hanya itu. Obama mengatakan di tahun 2004 bahwa perang terhadap obat-obat terlarang adalah sebuah kegagalan besar. The war on drugs is the great loss. Sebuah kegagalan besar dan kita perlu memikirkan kembali. Nah ini itu perlu merumuskan kembali, to rethink, ya kan? Memikirkan kembali dan tidak mendiskriminasikan peraturan terhadap marijuana. Criminalize. Ya, ini merupakan statement yang apa? Yang Tapi dia rasional. pakai ya kali ya. Kenapa? Obama pakai. Nanti dulu. Ya dulu dia Nanti dulu. Di tahun 2009, Oh iya.
administrasi Amerika akan dituntut oleh pengetahuan, bukan oleh ideologi politik. Ya, jadi dalam pemikiran ini bahwa seolah-olah bahwa peraturan-peraturan untuk penggunaan marijuana yang sebelum dilarang itu ada unsur-unsur politik dan tidak menggunakan rasio. Karena marijuana adalah pengobatan untuk sakit penyakit dan jika digunakan secara rekreasional jauh kurang berbahaya daripada banyak obat-obat yang legal. Betul nggak? Secara rasio belum betul. Karena semua tindakan hukum itu kebanyakan tidak bersifat rasional, yang kaku hukumnya itu, abstrak, kaku, dan ada ideologi politik. Obat-obatan legal itu maksudnya? Ya itu marijuana, ganja, heroin, ya kan? Itu maksudnya ganja. Jadi bagus nggak pemahamannya? Kelihatannya sih. Kelihatannya bagus. Jadi yang bertanggung jawab atas ditahannya 755 orang itu adalah hukum. Tetapi menghancurkan keluarga itu betul, memperburuk ekonomi yang sedang krisis itu betul, ya kan? Nah kita bisa lihat bahwa makanya pemerintah Amerika memikirkan kembali, to rethink, memikirkan kembali bagaimana pendekatan yang lebih bijaksana, lebih bisa diterima, lebih menguntungkan bagi pengguna daripada merugikan pengguna dan merugikan masyarakat. Ini pandangan yang sangat rasional. Terus, lebih dari 18 states di District of Columbia, lebih dari 18 states, salah satunya di District Columbia, mengesahkan marijuana sebagai obat. 52% orang US mendukung penggunaan secara legal, dan penduduk Colorado, Washington, tahun November 2013 sudah mengesahkan rekreasi marijuana. Jadi hanya sekitar 2 jam aja, ya sampai 2 jam fly-nya, 1 jam ke Colorado untuk bisa menikmati. United Airlines juga, saya pernah baca di Yahoo, United Airlines juga mengizinkan marijuana on board. Kalau gitu pilotnya boleh. Gawat kan? Jadi ini sebetulnya akibatnya itu, dampaknya itu luas sekali. Memang secara rasio untuk menerapkan teorinya Bapak ini, secara rasio bagus. Tapi dampaknya itu seperti gurita, itu sangat berbahaya sekali. Oh, bahaya sekali. Nah, bagaimana kalau menyelundupkan barang-barang terlarang ini dengan memberikan harga yang murah? Lebih murah dari yang di toko. Nah, bagaimana? Nah, penyelundup itu juga dia menjualnya kepada orang yang di bawah umur, ya kan? Bukan orang yang sudah ada umur yang boleh menggunakan. Tujuannya bebas lagi. Jadi di pihak satu sini masih mempunyai opportunity untuk mengembangkan bisnis melalui pengedaran penjualan obat-obat terlarang. Tetapi usaha pemerintah ini paling minimal mengurangi penyelundupan ini tadi, ya. Selain daripada CIA FBI pergi ke negara Amerika Latin untuk membantu negara-negara Amerika Latin untuk tangkapin mereka punya drug dealer, yang mafia-mafianya kan sudah ada banyak yang ditangkap. Apakah ada pendeta di Colorado pakai smoke pot? Karena di situ kan ada untuk menambah semangat pelayanan atau mengendalikan stres. Ya, pendeta-pendeta yang stres seperti saya banyak stres. Jadi, tapi Bapak Ibu kan tidak tahu. Kalau lagi kelihatan semangat, pakai kali Pak. Tapi kalau saya rasa kalau memang penggunaan marijuana itu sering, itu bisa kelihatan ada gejalanya. Iya, nanti kan pasti banyak organ-organ tubuh di dalam kan rusak. Ya normalnya kan? juga. Yang jadi dokter di sini pasti tahu. Iya. Matanya kita bisa lihat kan. Kalau matanya kayaknya kelihatan ini nerawang gitu. Nah. Melamun gitu. Melamun. Kayaknya kayak leng-leng gitu. Makanya jangan melamun-melamun di sini. Lagi di gereja. Oke, terus
I am a youth pastor at a large church and I smoke marijuana every day. That I'm not at service, maksudnya Sunday, Wednesday, Friday. My Lord still loves me. Nah, ini pandangannya ini. Ini benar ada youth pastornya. Sudah pasti ada ini. Ada Hanya dia tidak memberitahu aja dia Namanya ya. siapa orang. Oh ada. Namanya whisper. Whisper. I have a professional career. I am a mother of 3. I am a member of PTA. I run our neighborhood watch group. I smoke weed every day. Ini orang pendidikan. Ya ini cukup luar. Ya siapa tahu mungkin ini di Colorado, tapi tidak dikasih tahu di mana dia. Mungkin dia dianggap kayak ngerokok aja kali ya. Oh iya, itu kan bisa digunakan dengan menggunakan berbagai cara. untuk Tapi bisa- rokok sekarang diperketat malah kan? Iya, cancel Ya, di beberapa no state. smoke free namanya kan gitu. Iya, rokok itu saya kelihatan di belakangnya akan mengakibatkan kegagalan ginjal, wanita hamil tidak boleh merokok, Nikotin. dan lain-lain. Tapi orang masih tetap merokok. Ya, aneh. Terus, I'm a successful woman who works full time and graduate at the top of my class with 4.0 GPA, and I smoke pot every day. Dia sangat berhasil, wanita karir yang studinya berhasil, kerjanya bagus, tapi dia Wait, pakai itu. oh, Dia paham? I'm a firefighter and love to smoke weed. Supaya dia nggak takut lihat api. ini jadi promosi smoke ya. Bahaya. I smoke weed at least once a week. I am a doctor. I am a mom and like to smoke pot that doesn't make me a bad person. I smoke weed every day and I work for an ambulance company. I'm a police officer, all of the marijuana. We find, we save it and smoke it. 100% of cops do it. Ini seperti di ini. 90% look. 90%. Wah, ini masih harus dibuktikan. Ya, ini dibuktikan. Ya. Kalau ini mesti harus dibuktikan. Karena setiap polisi-polisi di sini, kemungkinan ini bukan polisi di US nih. Pasti bukan ya. Karena kalau polisi US kan pasti diperiksa darahnya, diperiksa. Iya, cek itu Iya. tes. Ini kayaknya di negara ketiga. Ya, di Indonesia. negara ketiga. Bukan di Amerika. Prabowo. Bukan di Amerika. Oke, terus. I smoke weed every day before school. I am a teacher. Ah, ini lebih bahaya lagi. Ini guru. Never give up the ganja. Oh, ini si Mandala? Bukan ya? Bukan, ini bidang Ini film. bintang film yang jadi Mandala. Siapa namanya sini? Freeman. Lupa. Morgan Freeman. Ya, ini kan Terkenal kan. sekretaris jenderal PBB. Ini sekretaris jenderal PBB. Ya. Bukannya bintang film. Bintang film. Iya, bintang film yang main film. Oke, ini ilustrasi saja. Kita teruskan. I wouldn't answer the marijuana questions. You know why? Because I don't want some little kid doing what I tried. Ini masih cucu ada ya push ya. Oh, ya. Jadi, when I was a kid, I inhale frequently. That was the point. Nah, ya, jadi kita simpulkan bahwa dunia memang sudah semakin maju, pengetahuan bertambah, krisis dosa semakin bertambah, orang percaya harus semakin hidup dalam Tuhan. Memang hidup di zaman ini tidak gampang, bukan hanya bukan secara ekonomi, tapi secara spiritual. Karena dosanya itu sekarang berkembangnya lebih strategis, lebih smart, ya, bukan seperti dulu kan, seperti dulu. Nah sekarang itu dosa itu sudah dikemas dengan bungkusan-bungkusan yang alkitabiah. Oleh sebab itu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang ditafsirkan secara tidak betul, ya kan? Nah, yang pada akhirnya menjustifikasi perbuatan-perbuatan dosa
yang sebetulnya bertentangan dengan Alkitab dengan menggunakan Alkitab. Kemajuan dunia membawa perubahan dalam segala hal. Ketika kejahatan besar dalam dunia tidak dapat diperangi lagi, maka kejahatan besar itu menjadi kebaikan. Ya kan? Jadi orang berusaha menghandle kejahatan dalam skala-skala besar itu dengan cara-cara yang baik, ya kan? Atau mengakomodasi dosa-dosa itu ke dalam gereja supaya kalau masuk gereja orang itu bisa berubah, tapi dosanya diakomodasi dulu, ditelan dulu, dibawa dulu ke dalam gereja. Nah, itu yang berbahaya, dan itu sudah terjadi di berbagai tempat. Oleh sebab itu dalam recreational marijuana ini, dosa lebih sebenarnya bukan lagi dosa. Ya kan, bagaimana dosa itu supaya tidak jadi dosa, kan begitu. Bagaimana dosa itu tidak melanggar hukum, tapi tetap melanggar Alkitab. Apa kata Alkitab? Tidak melanggar hukum. Ya, jadi kita bisa bandingkan, ya kan? Nah, itulah namanya pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Dia tahu bahwa kita semua harus taat pada hukum. Pemerintah adalah hamba Allah dalam dunia ini. Kalau begitu, hukum yang dikeluarkan itu kan berasal dari Allah, kan begitu kan? Karena pemerintah adalah hamba Allah dalam dunia ini. Nah, sekarang pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang bertentangan dengan Alkitab. Apakah kita masih mau menyetujui, mengikuti atau tidak? Ya, jadi itu yang disebut paradigma di zaman akhir. Sudah banyak yang berubah, khususnya paradigmanya orang-orang percaya, gereja-gereja, pakar-pakar ahli-ahli teologi itu, dia punya pandangan hidup yang Alkitabiah itu sudah banyak yang berubah oleh karena pengaruh lingkungan ini. Nah, orang kan cenderung untuk toleransi, solidaritas, lalu kemudian menjaga orang punya perasaan, lalu menggunakan alat kasih untuk membenarkan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Oleh sebab itu, dalam setiap pemberitaan firman Tuhan itu, dosa itu tidak boleh tidak disinggung. Itu harus. Ya, harus. Pahit memang. Dengarannya tidak enak. Ya kan, orang kan sebenarnya datang ke gereja itu ingin mendengarkan encouragement, ingin mendengarkan dorongan supaya lebih bertumbuh dalam Kristus dan lain-lain, hidup diberkati. Ya kan? Tetapi kalau dia hidup dalam dosa, bagaimana? Nah, itu kan harus dibongkar, harus dikasih tahu melalui pemberitaan firman Tuhan. Jadi sebenarnya, maka itu disebut firman Tuhan yang seimbang. Orang Kristen juga harus terus maju dalam segala hal, tetapi perlu memiliki the spirit of discernment, agar dapat tetap mempertahankan iman dalam kebenaran Kristus yang mutlak di tengah-tengah kemajuan dunia, menjadi anggota gereja dan pelayan Tuhan yang baik. Nah, punya the spirit of discernment. Spirit discernment itu adalah karunia atau kemampuan untuk membedakan roh. Nah, kebanyakan orang punya spirit of discernment untuk digunakan untuk di ruang ini. Rasa-rasa ada setan apa enggak. Nah, itu juga spirit of discernment. Tetapi spirit of discernment itu jangan hanya dipakai untuk mengetahui ada setan apa enggak di dalam rumah tersebut, tetapi juga harus bisa mendiscern apakah itu ajarannya benar apa enggak, dan kemudian praktek-praktek yang kedengarannya Alkitabiah dan tidak bertentangan dengan hukum, benar apa enggak, kan begitu. Jadi harus check and recheck. Mesti ada filter. Orang Kristen kan memiliki kuasa Roh Kudus dalam hatinya, jadi dia bisa seharusnya dia bisa memfilter, atau dia bisa mendiscern, membedakan yang mana yang dari Tuhan dan yang mana yang tidak dari Tuhan. Lebih sulit kan untuk membedakan yang mana dari Tuhan daripada mendiscern ada hantu apa enggak dalam ruangan rumahnya. Betul kan? Lebih gampang untuk tahu ada hantu apa enggak daripada mengetahui ini ajaran benar atau tidak benar. Itu. Ya. Nah, untuk kita tahu, untuk membedakan bahwa ajaran ini benar, ajaran itu enggak. Ya. Ya, harus mengeceknya dari terang firman Tuhan. Harus sering baca firman. Ya, sudah jelas harus tahu firman Tuhan, tahu ayat-ayat firman Tuhan. Ya kan, harus yang kedua mesti ada kuasa Tuhan juga yang memimpin kita.
ya kan? Yang ketiga, sistem penafsirannya dalam menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan itu juga mesti mempunyai metode yang benar dalam menafsirkan, ya kan? Harus seimbang, ya kan? Tidak boleh menekankan ayat satu lebih dari ayat yang lain. Harus tahu bahwa ada referensi, ada hubungannya semua. Jadi banyak hal kita bisa pelajari dalam ilmu hermeneutik. Ya, kita ada singgung sedikit kan waktu itu tentang iman yang benar, ajaran yang benar yang kayak bagaimana. Kita sudah singgung itu. Ya, at least kita punya something gitu. Jadi kalau bisa kita jangan asal mudah menerima semua ajaran-ajaran baru. Ya kan? Perbuatan tindakan-tindakan yang supernatural kita jangan lebih cepat-cepat kita menerima. Betul nggak? Kalau kita cepat menerima, kita juga nanti bisa jatuh, bisa terbawa arus, ya kan? Nah, umpamanya sekarang yang kalian gumulkan ini bahwa di dalam rumah ini, ruang-ruang ini sudah ada penunggunya umpamanya. Kalau situ ada perempuan menangis, ada perempuan yang gini, lalu dia lihat ada perempuan di situ, begitu datang perempuannya tidak ada. Nah, siapa yang mengatakan seperti itu? Apakah orang yang mengatakan seperti itu benar nggak? Dia punya discernmentnya benar apa enggak? Ngerti nggak? Wah, itu sebuah misteri. Ajaran apalagi ajaran ada hubungan dengan roh-roh jahat. Karena kita hidup di dalam dunia fisik begini, kita tidak bisa melihat dunia roh, kan? Tapi dunia roh bisa melihat kita. That's the problem. Hanya kita memiliki itu Kristus yang selalu menjaga, melindungi kita sehingga kemenangan itu bisa kita dapatkan. Kalau tidak ada Kristus, you lost. Hitam di atas putih kita sudah kalah gitu. Nah sekarang ya ada orang mengajar begini. Sekarang akan diadakan di sini di LA. Saya tidak ingin menyebutnya ya. Mau dibuat seminar. Ada orang yang memiliki mengatakan memiliki karunia untuk eksorsisme, ya kan? Dia punya pengalaman yang banyak tentang eksorsisme, tentang bagaimana mengusir roh jahat. Nah, punya pengalaman yang banyak itu bagus. Tapi apakah itu menentukan kebenaran? No. The end does not justify the means. Nah, ingat baik-baik itu. Praktek bukti di lapangan tidak menentukan itu benar sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya kan? Nah, kalau kalian terima semuanya, berarti the end justifies the mean. The end itu yang ujung. Praktek itu menentukan kebenaran. Di dalam ajaran Kristen, praktek tidak menentukan kebenaran. Siapapun dia, belum tentu menentukan kebenaran. Belum tentu Alkitab itu mengatakan kau betul ajarannya, belum tentu. Jadi ada satu orang, jadi karena pengalamannya dia eksorsisme mengusir roh jahat. Nah, sekarang saya memberikan satu case. Sebetulnya ini agak sedikit keluar dari isu recreational hotpot, recreational marijuana, agak sedikit keluar. Tetapi kita mau membahas sedikit the spirit of discernment. The spirit of discernment. Jadi orang ini pada suatu hari, ini awal dari pelayanannya itu mengajarkan ajaran seperti ini. Pada suatu hari dia melayani seorang ibu. Ibu ini sakitnya berat dan dia mengeluh karena penyakitnya itu menyakitkan lah gitu ya. Jadi datanglah orang ini dilayani. Karena itu pelayanan pelepasan, maka dia diusir roh-roh jahatnya kan. Lalu dia menggunakan cara-cara dia mengusir roh-roh jahat. Ya kan, setiap orang punya cara. Ada orang mengusir roh jahat dengan cara dibentak. Pergi kau dalam nama Yesus. Dibentak begitu kan supaya setannya takut, setannya pergi. Atau ada yang mungkin mengusir roh jahat dengan cara ditempel begitu supaya dalam nama Yesus supaya jahatnya pergi. Ya. Ada yang diurut. Oh di sini ada roh jahat, yang diurut disuruh pergi roh jahatnya. Namanya metode. But metode does not determine the truth, kan saya bilang tadi kan. Jadi waktu dia mendoakan orang ini, ibu ini, dia pakai istilah juga, saya bakar kau dalam nama Yesus dengan Roh Kudus, membakar kau roh jahat. Betul. Kalau dibakar panas kan? Mestinya panas. Mestinya panas. Kalau mesti tidak panas gimana? Bukan dibakar ya? Bukan dibakar. Oke.
Jadi rupa-rupanya ada roh jahat juga kebakaran kan? Nah, karena namanya dibakar, kan pasti kebakaran. Jadi roh jahat itu menjawab begini, rupanya roh anak kecil. Dia bilang, Om, jangan bakar saya, karena saya bukan setan. Lalu orang itu tanya, kau siapa? Oh, saya ini anak ibu ini kan ibu, yang didoakan ibu. Ini mami saya katanya. Karena mami saya ini, dia sangat menderita dengan penyakitnya, dia sangat kasihan. Maka saya datang, saya masuk ke mami saya. Nah, anak kecil ini waktu itu meninggal waktu masih anak-anak. Sudah meninggal. Oh begitu ya? Iya. Lalu orangnya bilang begini, wah, kamu seharusnya tidak ada di sini. Harusnya kamu sudah ada dengan Tuhan Yesus. Jadi berarti dia punya paham kalau anak kecil meninggal itu masuk surga. Ya. Nah, lalu kamu harus pulang ke Tuhan Yesus, pulang ke surga. Kenapa kau di sini? Gak boleh kau keluar ke sini. Iya, Om, karena ini mama saya. Ya, karena dia sakit, saya kasihan, maka saya datang. Kamu harus pulang ya sekarang ke surga ya. Kalau enggak nanti Tuhan Yesus akan hukum kamu. Pulang dia. Oke dah Om, dah. Nah, dia pulang ke Tuhan Yesus. Well, Anda jangan ketawa karena ini adalah benar menurut pelayanannya, bukan menurut saya. Lalu rupanya ada roh neneknya juga datang. Ada roh neneknya juga disuruh pulang ke surga. Ajarannya berkembang. Suatu kali dia juga menghadapi kasus seperti ini. Lalu kemudian ada roh jahatnya ditanya siapa. Oh, jadi dia seperti yang tadi, berarti itu roh orang mati yang masih bisa bergentayangan. Lalu kemudian masuk ke diri seseorang. Orang itu dikerasukan, lalu diusir, diexorcise, diusir roh jahatnya bisa memberikan manifestasi, memberikan kata-kata. Lalu dari situ dilayanilah. Siapa engkau? Oh, saya rohnya ini. Meninggalnya karena apa? Meninggalnya karena saya bunuh diri. Oh, gitu. Bunuh diri. Oh gitu ya. Sebenarnya saya nggak mau bunuh diri, saya menyesal. Oke, kalau gitu kamu harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus pribadi supaya dosa-dosamu diampuni, supaya kamu selamat, kamu bisa masuk surga. Dan itulah ajarannya berkembang terus menerus. Jadi melayani roh-roh orang mati. Jadi dia menginjili roh-roh orang mati. Supaya bertobat, terima Yesus, bisa selamat masuk surga di alam baka. Saya bertanya sama Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa menurut pandangan Anda di sini? Itu nggak sesuai sama. Itu betul apa enggak? Tapi itu ajaran itu sesuai nggak sama? Nah makanya I ask you, Iya. how far? I don't think so. Oh, you don't think so? Iya. Mengapa? Soalnya di Alkitab kan bukannya pada waktu kalau kita udah mati kan, kalau memang kita anak Tuhan, kita kan langsung ke surga. Udah tidak ada hubungan lagi antara dunia sana sama dunia sini. Seperti kayak Lazarus. Kan yang orang kaya itu contohnya. Dia kan minta supaya Lazarus kalau bisa turun ke dunia atau gimana gitu. Tolong kasih tahu ada saudara-saudaranya. Tapi Lazarus bilang kan udah nggak bisa. Nggak bisa. Oke, itu bagus. Berarti ada objection ya, ada contoh dan sini. Kalau yang roh Samuel dipanggil itu bagaimana? Roh Samuel panggil itu bukan roh Samuel, Bukan setan. pasti roh jahat itu. Karena di dalam konteks perdukunan, dia pergi ke dukun. Nah, dia percaya sama dukun. Nah, dukun ngomong apa saja, lalu ditulis akhir dalam konteks masa waktu itu. Karena itu kan bertentangan dengan Lazarus dan orang miskin itu tadi. Lalu orang itu menggunakan ayat firman Tuhan yang mengatakan waktu Yesus disalibkan, dia mati di kayu salib, dia tuh masuk ke dalam alam maut, lalu dia menginjili orang-orang yang roh-roh yang tidak taat di zaman Nuh. Kan ada ayatnya itu. Ada ayat. Di 1 Petrus, 2 Petrus, saya tak ingat di mana. Serius. Jadi Jangan bicara sebelahnya loh. saya tidak ingat di mana tempat letaknya, tapi itu ada di antara kayaknya 2 Petrus.
Satu Petrus waktu Yesus mati kaisar, dia masuk ke dalam maut, dia menginjili orang-orang di perjanjian lama itu, orang yang mati di zaman roh-roh zaman dulu itu diinjili sama oleh Yesus. Tapi benar nggak di Alkitab ada ngomong kayak gitu? Lah ada itu. Saya nggak pernah dengar, nggak pernah dengar. Kok nggak pernah dengar? Jadi hanya roh-roh yang pada waktu zaman Nuh. Iya, roh-roh yang tidak taat di zaman itu. Pak, seingat saya kok bukan menginjili, Pak. Yesus itu ingin menunjukkan ini loh, saya yang waktu dinubuatkan, saya tunjukkan saya sudah datang gitu. Jadi bukan menginjili, Pak. Nah, itu tafsiran juga kan? Pembuktian. Enggak, saya ingin mengatakan itu ayatnya ada. Ayatnya ada. Tapi saya belum memberikan komentar. Saya sendiri belum memberikan komentar bagaimana menafsirkan ayat firman Tuhan seperti itu. Tapi saya rasa kadang-kadang penafsiran itu kalau memang kita nggak paham sama Alkitab itu bisa mengubah cara berpikir kita mengenai iman kita. Ya, itu berbahaya sekali. Nah, kalau seandainya dia menggunakan ayat itu bahwa Yesus masuk ke dalam diri orang, ada, saya ketemu. Nggak tahu benar kayak yang ini. Coba baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita pada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, telah dibangkitkan dalam roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil pada roh-roh di penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat pada Allah. Nah, jadi Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sudah mempersiapkan kehadirannya. Jadi ya, ayat itulah yang digunakan untuk mendukung dia punya Penginjilan itu ya. pelayanan. Nah, sekarang kita tanya, apakah betul itu diartikan seperti itu? Letter kayak gitu. Tapi tidak dibilang kalau Tuhan Yesusnya di dalam maut apa, cuman roh. Dia kan proklaim. Di dalam roh dia juga menginjili orang-orang yang Kalau kayak ini loh. tidak taat pada zaman Nuh, kan jauh, berarti orang-orang itu sudah mati. Kan di zaman Nuh. Iya, cuman Yesus kan datang sesudah Masehi. Di sini Berarti jauh sekali. proklaim. Oke ya. Jadi itu harus ditafsirkan secara betul. Saya ada tanya, saya punya dosen dulu. Saya dulu yang disebut. Apa maksudnya ini? Buktinya itu. Ayat firman Tuhan ini. Dia bilang, bahasa aslinya. oh saya tidak tahu. Bahasa aslinya. Itu jawabannya. Nggak tahu. Dia tidak tahu karena dia tidak bisa mengira-ngira karena itu menafsirkan ayat firman Tuhan itu bisa salah. Kalau bilang itu boleh, ya boleh. Kalau gitu boleh menginjili roh-roh orang mati. Nah, yuk pergi ke kuburan menginjili roh-roh orang mati, ya kan? Nah, apalagi di sini ada penunggunya, ya malam itu tunggu diinjili roh itu. Iya, itu sebetulnya roh-roh begitu itu betul-betul rohnya orang-orang yang sudah mati, yang kayak hantu-hantu begitu. Ya jelas bukan, karena Yesus yang memberikan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya itu sudah jelas bahwa orang yang sudah meninggal dunia, rohnya sudah menghadap Tuhan. ada tempatnya. Iya, sudah jelas. Oh, jadi hantu-hantu yang misalnya kalau ada orang bunuh diri terus jadi hantu itu. Sesudah orang itu meninggal itu sudah final. Sudah final. Sudah ada pemisahan di tempat penderitaan atau di tempat yang bahagia, Taman Firdaus. Sudah ada. Itu bagaimana roh itu bisa datang lagi ke dunia untuk merasukin orang? Nah, ya berarti itu bukan roh orang mati, itu dia roh-roh jahat. Itu kalau orang yang dijadikan persembahan bagaimana itu? Persembahan apa? Kan ada persembahan orang hidup gitu. Jadi anak-anak dipersembahkan untuk dewa atau manusia. Iya, itu rohnya kemana itu? Dipersembahkan di mana? Maksudnya dulu yang dibakar. waktu mereka belum percaya sama Tuhan Allah, kan ada anak-anaknya dipersembahkan untuk dewanya gitu. Cuma kayaknya cerita dongeng ya. Ya, itu tetap berlaku karena setiap roh orang itu meninggal dunia, dia itu harus menghadap Tuhan, bukan menghadap setan. Yang melakukannya itu ya orang-orang yang melakukan kesalahan, ya, tertipu. Sebenarnya dia mempersembahkan itu kepada setan. Kalau mempersembahkan kepada setan, baik setan bawa kemana? Pasti bawa ke neraka kan? Karena tempat roh jahat itu di neraka. Dan memang roh jahat itu masih belum
dihukum kan, itu kan tinggal tunggu hari penghakiman toh, hari penghakiman. Jadi anak yang dipersembahkan itu rohnya kemana? Rohnya kemana? Selama masih dia hidup, dia diikat oleh roh jahat. Selama dia masih hidup, rohnya itu diikat oleh roh jahat. Tapi begitu Kalau sudah dia meninggal dunia, dia harus menghadap Tuhan karena Tuhan yang mempunya dia. Makanya orang-orang Chinese juga suka begitu, anaknya itu mesti dikuepang. Tahu dikuepang tau nggak? Dikasih ke Kuan Im. Oke, ya, itu saya punya pengalaman melayani orang-orang yang seperti itu. Ada waktu kecil dia dikuepang sama Kuan Im. Waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi, waktu saya doakan, roh Kuan Im-nya itu bermanifestasi lalu dia pergi dari anak itu. Jadi dia memang betul menguasai jiwa anak itu. Oh, jadi kalau diserahkan ke Kuan Im gitu? Dikuasai roh. Dikuasai. Dia rohnya dikuasai, jiwanya dikuasai oleh roh. Ada roh Kuan Im-nya di sana. Saya sudah melayani itu ada beberapa, aku rasa ada 2 case yang saya layani seperti itu. Jadi orang itu nggak berpikir dengan pikirannya sendiri, tapi Ya pikir dia tetap normal seperti biasa, hanya ada kuasa jahat yang menguasai dia gitu aja. Jadi kalau mati mesti ngikut dia. Ya, iya, Kalau dia nggak diselamatkan dihukum gitu oleh Tuhan. Berani. Soalnya begini, orang tuanya itu menyerahkan. Oke, Tahu nggak? oke, continue. Peko. Terus jadi itu nggak ada jawabannya Pak. Apa yang nggak usah? Yang tadi Itu ayat itu enggak ayatnya yang Yesus yang menginjili. Oke, jadi kalau sekarang begini, Mungkin cuma Yesus yang boleh. kalau seandainya itu betul terjadi, yang bisa melakukan penginjilan di dalam dunia orang mati hanya Tuhan kan, bukan kita. Hanya kita. Iya. Kalau seandainya Memang ayat ini benar. memang ayat itu Pasti ditafsirkan benar. secara Pasti demikian. benar. Iya. Tetapi ayat itu juga ditafsirkan bahwa sebetulnya itu gambaran bahwa Yesus itu memberitakan Injil kepada orang-orang dalam dunia ini yang mati rohani. Penginjilan dalam dunia orang yang mati rohani. Ya, itu ada penafsiran seperti itu. Kadang-kadang susah ya, ada yang ngomong katanya mesti arkeolog, ya itu. Ada yang ditafsirkan yang lain-lain, jadi kayaknya arkeolog penafsirannya harus apa Persis. adanya. Iya. Iya, Ada jadi orang makanya ngomong nggak bisa ini. mesti ilmu jadi penafsiran begini. itu perlu kita pelajari. Iya. Pak, kalau yang Kalau hal-hal sederhana bisa kita artikan, tapi kalau hal-hal yang mendalam seperti ini membutuhkan pengetahuan Alkitab. Pak, yang Tuhan Yesus bertemu dengan Musa sama Elia itu Pak, Nah, itu juga kontroversi. Itu hanya Yesus yang bisa lakukan. Betul nggak? Sedangkan di Perjanjian Lama mengatakan bahwa Terus lihat ya. orang yang hidup tidak bisa bertemu dengan roh orang mati kan. Nah, sedangkan Yesus bertemu dengan Musa, Elia. 2 orang yang ketemunya. iya 2 orang. Nah, itu dilakukan oleh Yesus karena dia Tuhan. Siapa yang dia Tuhannya bikin tenda? dikasih penglihatan ya. Itu Petrus mau bikin tenda tapi kan Iya. enggak bikin. Bukan dia yang lihat, bukan Petrusnya lihat Tuhan Yesus. Yang Lihat, lihat itu siapa? murid-muridnya Tuhan lihat. Yesus. Yesus kan? Muridnya Nah, lihat. murid-muridnya juga lihat. Iya, Dia lihat sih itu Musa dan Elia. Yang orang 2000 Berarti tahun yang kan lalu itu kan. orang yang sudah mati bisa kelihatan. Nah, sekarang itulah. Jadi itu dilakukan oleh Yesus, bukan dilakukan oleh kita, oleh murid-murid. Kalau Yesus kan adalah Tuhan. Ya, bisa aja ya. Dia adalah Tuhan, tentu dong bisa. Mau ketemu siapa aja bisa. Dia mau ketemu siapa aja bisa, dia mau panggil malaikat itu bisa. Ya. Nah, tapi ayat itu jangan disalah tafsirkan lalu digeneralisasi, termasuk kita juga bisa ketemu, kita punya orang tua yang sudah meninggal, sudah masuk surga, engkau kita, jangan. Jadi kita malah berbahaya itu. Itu kan ada yang namanya Ouija board biasa, katanya buat manggil roh gitu. Witchboard. Hah? Witchboard. Witch apa Ouija? Jalanku kali itu. Iya, Namanya namanya keren keren. sih. Nama kerennya Jalangkung. Iya, di dalam dunia perdukunan atau agama lain itu biasa, mereka bisa melakukan yang mereka anggap itu betul, yang mereka anggap itu betul, tapi kan belum tentu betul, tidak betul. Itu bukan arwah orang-orang Aku mati, benar. itu benar. Nah, kita sudah bahas tadi, Nonton, toh. tapi benar bisa naik. Jadi itu setan. Ya sudah jelas, karena Masa gelap. orang, Pernah ada kejadian. iya, Kejadian itu dipanggil. sudah jelas. Oke ya, kita teruskan.
Oh iya. Jadi kalau dipanggil Tuhan saya panggil. Coba sebentar. Apa ada cara? Iya loh Pak, Nggak ada ada. orang manggil Jalengkung terus nggak bisa datang, terus orangnya yang manggil bilang gini, ada orang Kristen di sini. Takut. Ada orang main jalangkung yang datang roh Bruce Lee. Jadi keranjang itu. Tapi itu kan bukan rohnya Bruce Lee, itu roh jahat. Menyamar. Itu kan roh jahat, dia yang menyamar. Oke, jadi menurut Anda bagaimana tentang recreational marijuana ini? Anda setuju apa enggak? Enggak. Enggak setuju. Kenapa enggak setuju? Nggak setuju. Kesatu ya. Kesatu itu marijuana bukannya Biblical food. Udah gitu kedua, tubuh kita adalah bait Allah Ah. yang kita harus pelihara. Bagaimana tubuh kita yang bait Allah itu kita masukkan obat-obatan yang nggak sesuai sama firman Tuhan. Kedua, ketika untuk kesehatan juga. Dan lagi kalau memang kita apalagi sebagai hamba Tuhan atau orang biasa aja, semua orang juga punya stres, tapi bukannya jalan keluarnya itu dengan marijuana. Kita juga punya penyakit. Kalau misalnya kita bisa menghindari dengan pemakaian marijuana dengan obat-obat yang lebih baik yang memang Tuhan ciptakan. Saya percaya Tuhan menciptakan. Dokter juga itu kan Tuhan mengizinkan dia jadi dokter. Ada juga obat-obatan. Kenapa kita harus pakai marijuana? Iya, jadi berarti Ibu tidak setuju. Kalau setuju hanya kalau itu digunakan untuk pengobatan. Kalau memang terpaksa sekali. Kalau memang terpaksa sekali, jadi ada kondisinya. Iya, ada kondisinya. Kalau yang lain perlu kondisi nggak? Ya, katanya marijuana itu less danger daripada kayak dikasih morfin, kayak dikasih misalnya obat-obat yang Adiktif. adiktif ya. Ya, jadi sebetulnya kalau untuk memperdalam isu ini tentang khususnya marijuana atau obat lain mungkin harus tanya yang lebih ahli. Jadi sekarang kita hanya melihatnya dari kacamata Alkitab dan secara sederhana, ya kan, bukan secara kedokteran, secara luas sekali. Kita kan bukan ahlinya, kita bukan orangnya. Kita hanya melihatnya dari kacamata Alkitab, itu aja. Oke ya, silakan. Enggak, saya cuma mikir kalau di Alkitab kan juga orang tuh minum anggur gitu. Minum anggur. Kenapa? Iya. Kok itu kan recreational Minum juga? anggur tidak sampai mabok gitu. Iya, nggak boleh sampai mabuk. Recreational juga. Ya itu ada umurnya nggak ya kalau orang Alkitab enggak di boleh Alkitab asal umur enggak. batasan Iya, umur iya, untuk Ada, mulai Alkitab minum nggak alkohol. mengatakan. Tapi anggur itu untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan. Paulus bilang minumlah anggur Tapi karena sekarang banyak pencernaan sekali orang tidak mati baik. karena drunk driver. Iya. Berlebihan. Jadi kalau misalnya di bawah umur nggak dibilangkan ada limit umur. Ya, sudah jelas sebetulnya begini. Kalau itu diminum untuk kesehatan, Paulus saya rasa dia nggak perlu bicara soal umur karena untuk kesehatan. Nah, kalau balita minum anggur bukan untuk kesehatan, malah anggur itu merusak, berarti balita nggak boleh minum. Kan simpel gitu. Ngerti nggak? Jadi dia hanya bicara bahwa minum anggur itu untuk kesehatan, untuk pencernaan. Berarti untuk kesehatan. Nah, sekarang kalau anak di bawah umur, kalau memang dia butuh minum anggur supaya untuk kesehatan dia, why not? Tapi kan tidak ada anak di bawah umur minum anggur untuk kesehatannya. Kecuali kalau itu obat, umpamanya obat yang harus ditaruh alkohol, anggur, wine supaya dia untuk pengobatan. Nah, itu is different story. Kita kalau dulu olahraga, kalau pelecok kita pakai anggur kan untuk mengurutnya pakai anggur kan, pakai semacam apa? Arak ya, arak itu. Arak ya sama, arak itu ada alkoholnya. Ya. Oke, ada lagi? Jadi basically kita sudah tahu, basically di sini adalah kelompok yang tidak setuju marijuana, recreational marijuana kecuali untuk pengobatan. Ya, oke. Kita teruskan supaya kita pelajaran kita ini berlanjut, ya. Kita bahas isu yang lain. Isu tentang hukuman mati atau capital punishment. Nah, Anda setuju apa enggak capital punishment? Ya? Sebelum, jangan jawab dulu, karena ini harus kita ikut lalui dulu. Nah, ini contoh-contoh orang yang dihukum mati. Sepertinya ini di Timur Tengah, ya. Di Timur Tengah dihukum gantung.
ini dua anak remaja ini pasti melakukan kejahatan yang melanggar syariah Islam, sehingga dia ditangkap lalu dihukum gantung. Nah ini adalah hukuman mati dengan menggunakan apa ini? Lethal injection. Lethal injection. Lethal injection. Kemarin itu ada satu isu bahwa ada orang, Ya itu nakutin. iya nakutin. Karena waktu mau disuntik itu dia kelihatannya dia apa? Memberontak. Lalu disuntik dan masuk gitu. Akhirnya dipaksa masuk kan. Nah, itu ada di Yahoo News. Ya. Nah, itu mengerikan. Jadi ini lethal injection punya apa? Punya tempat tidur. Tapi kalau di banyak negara dia katakan bahwa dihukum mati sampai mati. Karena ada orang yang begitu ditembak dia nggak mati. Jadi dihukum mati sampai mati. Nah ini hukum tembak. Hukum tembak ini hanya salah satu yang punya peluru di senjatanya. Pokoknya ada 10 orang, hanya ada satu yang punya peluru untuk nembak dia. Dan tembak itu pasti dia mati. Jadi 9 itu tidak punya di pelurunya, hanya jacket gitu. Sudah pernah dengar kan? Guilty ya. Hah? Kalau nggak salah supaya nggak feel guilty. Iya, nggak tahu siapa yang punya senjata punya peluru. Nah ini kursi listrik. Ya. Nah ini hukuman mati di Timur Tengah, perempuan yang dirajam batu sampai mati. Kemungkinan ini ada kejahatannya. Kejahatannya mungkin dia berzina atau melakukan kesalahan-kesalahan yang lain yang dilarang oleh syariat Islam. Oh enggak, itu kan tidur. Oh, tidur ini. Atau dikubur, badan separuh dikubur. Oh iya. Enggak lah, kalau di tanahnya kan kelihatan. Ada yang begitu Pak. Ya tapi ini diarah. Jadi setiap negara itu memiliki metode tersendiri dalam melaksanakan hukuman mati. Perbedaan-perbedaan dalam capital punishment. Metode hukuman mati berbeda-beda seperti tadi. Faktor-faktor hukuman mati ada dihubungkan dengan agama, ya kan? Seperti tadi itu syariat Islam atau hukum negara, ya. Atau hukum negara itu adalah menghukum orang yang sudah melakukan kriminalitas yang memang sudah tidak terampuni lah, pokoknya sudah sangat berat sekali. Nah ini adalah kelompok orang yang tidak setuju dengan hukuman mati. Ini disebut golongan abolisionis. Golongan abolisionis adalah golongan anti hukuman mati. Mengapa dia tidak setuju? Pertama, dia merasa hukuman mati itu tidak berperi kemanusiaan. Setuju nggak? Memang sih agak nggak kemanusiaan ya, tapi kalau dirajam batu. Tapi yang bersangkutan yang melakukan kejahatan, dia punya peri kemanusiaan nggak? Enggak. Makanya itu sebenarnya hukuman mati, dia membunuh orang, memperkosa, lalu mengubur, memotong-potong badannya, menyiksa orang dengan sangat luar biasa. Dia tidak punya peri kemanusiaan. Lalu orang-orang seperti ini mereka merasa kasihan karena melihat di depan mata kan orang itu kasihan. Sebenarnya tidak setuju. Lalu dia mengatakan hanya Allah yang berhak atas hukuman mati. Allah yang berhak boleh yang membunuh orang. Menimbulkan balas dendam dan sakit hati sesamanya. Ya tentu kan. Kalau dia di capital punishment, keluarganya, saudaranya kan marah. Bisa ada dendam, sakit hati, membalas. Ini memang betul. Nah, kemudian tidak setuju mengatakan bahwa wah ini negara agama. Kita tidak boleh menghukum negara agama. Dan itu melanggar hukum agama. Melanggar hukum yang kelima. Hukum jangan membunuh. Tetapi ada agama yang menjustifikasi hukum mati yang lebih mengerikan seperti yang kita lihat seperti tadi itu. Ini karena hukum agama. Ya. Tidak mendidik kriminal. Jadi kriminal itu sebetulnya orang jahat itu harus dididik supaya dia berubah menjadi baik. Ya. Kepala negara harus memberikan amnesti, betul kan?
yang bisa memberikan amnesti itu hanya presiden. Hanya presiden. Lalu yang terakhir, dia katakan bahwa Yesus tidak setuju dengan hukuman mati. Dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Tidak setuju hukuman mati. Nah ini pandangan orang abolisionis. Saya nggak tahu ada orang yang punya pandangan seperti ada grup abolisionis nggak di sini? Belum tahu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Penyesat aja kepalanya harus dikasih batu. Iya. Tenggelam. Kan? Oke, kita teruskan dulu. Iya kan? Iya. Sekarang yang mendukung hukuman mati, retensionis, yang mendukung hukuman mati mengakhiri perbuatan kejahatan yang berat. Ini menurut lebih baik yang setuju. jika ini lebih baik. Hukuman mati tidak bertentangan dengan ajaran agama atau ajaran agama Kristen, tidak bertentangan. Ya kan, kalau di dalam perjanjian lama juga ada orang yang dihukum mati. Akan itu kan yang menyimpan barang-barang yang harus dimusnahkan, dia simpan, kemudian dihukum mati kan, dia dirajam dengan batu. Taurat. Pemerintah adalah alat Tuhan untuk menghukum kriminalitas. Betul. Pemerintah adalah hamba Allah dalam dunia ini. Meredakan kemarahan korban kejahatan. Jadi orang yang sudah berbuat jahat itu kan menimbulkan kemarahan, kebencian bagi keluarga yang jadi dia punya orang jadi korban. Itu pasti dendamnya luar biasa. Lebih berat daripada orang yang dihukum mati, keluarganya sakit hati dan dendam. Memberikan keamanan di masyarakat. Ya kan, ada kriminal-kriminal tertentu yang dilepaskan begitu dia masuk ke kampung, ke wilayah tempat tinggal keluarganya itu, masyarakat itu sudah demo, jangan datang, karena takut kalau dia melakukan kejahatan yang sama. Memberikan pelajaran bagi kriminal berat. Yesus setuju dengan hukuman mati, Matius 5 ayat 18. Coba lihat ya. Tengah-tengah. Tadi Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Disuntik koma? Jadi kontradiksi ya. Oh ya, ini orang yang tidak menyetujui hukuman mati, dia tidak punya ayat sendiri yang dia kutip dari firman Tuhan. Sedang yang punya juga, ya, Punya juga ada. Iya, begitu. Orang jadi gimana? Orang perkawinan sejenis saja dia pakai Alkitab untuk membela diri. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu Saudara yang saya tanya, bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu tentang hukuman mati? Jalan tengah Pak, hukum setengah mati. Disuntik gitu biar dia koma. Apa itu yang kamu baca? Itu berapa? Atau dihukum seumur hidup? Dihukum seumur hidup? Matius ya. Kalau dia keluar? Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua belum lenyap langit dan bumi. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, hukum Taurat itu berisi tentang capital punishment. Ya kan? Nah, jadi ini memang ada isu-isu penafsiran tentang hukum Taurat juga sih. Hukum Taurat itu tidak ditiadakan, tapi digenapi. Bukan berarti hukum Taurat itu tidak berlaku. Hukum Taurat itu berlaku. Kalau hukum Taurat itu mengizinkan untuk bukan mengizinkan, ada hukuman mati. Hukuman mati untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Ya, jadi Yesus itu menggenapi hukum Taurat, bukan membatalkannya. Jadi hukum makanan gimana Pak? Kenapa? Hukum-hukum makanan gimana? Hukum-hukum makanan. Nah, itu sebabnya pengertian menggenapi hukum Taurat itu penting. Jadi ada dua hal yang kita perlu harus tahu. Ya, memang pertama memang kita tidak mengerti hukum Taurat. Untuk mengerti hukum Taurat, maka kita perlu orang yang menjelaskan. Ya kan? Nah, hukum Taurat itu dikatakan begini. Musa adalah orang yang membawa hukum Taurat. Yesus adalah pribadi yang menggenapi hukum Taurat. Satu lagi. Paulus adalah pribadi
yang memberikan pengertian yang benar tentang hukum Taurat. Nah, oleh sebab itu, kalau pertanyaan Bapak tadi, apakah makanan itu bisa dimakan atau tidak, seperti di Perjanjian melarang tentang makan makanan, maka kita harus membaca surat-surat Paulus, karena dialah yang memberikan pengertian yang benar tentang hukum Taurat. Sedangkan penglihatan Petrus itu kan bukan relasinya dengan makanan, atau relasinya dengan pelayanan kepada orang kafir. Gitu kan. Ya, tapi itu juga bisa juga ada relasinya dengan makanan. Karena Paulus bilang segala sesuatu yang sudah didoakan, sudah disyukuri, itu semuanya tidak haram, boleh makan. Bukan karena rasionalisasi orang-orang yang memang doyan nggak tahan gitu. Kenapa? Bukan karena rasionalisasi dari orang-orang yang kepengen makan tapi nggak boleh, tapi karena masih kepengen ya sudah dibikin aja boleh gitu, pakai penglihatan Petrus itu. Oh, disahkan itu. Oh enggak, itu penafsiran. Sekarang kalau penglihatan Petrus kan tidak main-main, memang Tuhan menyatakan kepada Petrus, maka ayat itu Lukas menulisnya seperti itu. Nah, dia menulis bukan karena ada orang yang pengen makan-makan terlarang lalu dibuat cerita itu ya. Enggak, maksud saya penglihatannya memang begitu, tapi relasinya kan waktu itu kan dia karena disuruh untuk melayani Cornelius begitu. Iya, itu konteksnya di situ. Konteksnya di situ, kita lihat konteksnya aja. Tapi kalau mau menghubungkan itu makanan harus membaca surat Paulus. Cuman orang Advent kan masih bertahan dengan makanan ya. Iya. Mungkin lebih sehat ya. Daniel juga. Karena enggak, dia parsial. Oke, ada lagi? Kalau lagi pengen makan, kalau enggak. Danielnya yang di Daniel di Alkitab. Jadi sebetulnya pro capital punishment atau anti capital punishment ini dua-duanya ada beralasan. Jadi kita mesti melihat boleh dihukum mati kondisinya apa, tidak boleh dihukum mati kondisinya apa. Jadi dua-duanya bisa digunakan, dua teori ini sebetulnya bisa digunakan, anti dan pro, ya kan? Tapi sebetulnya Pak Makmur ya, sebelum seorang penjahat itu dihukum mati, seharusnya orang-orang Kristen, baik pastor atau siapa, berusaha untuk menginjili dulu. Itu ada nggak di penjara? Ada dikasih kesempatan gitu kan juga. Ada dikasih kesempatan untuk dia bertobat. Iya. Ada dihukum, kalau dia walaupun bertobat tapi sudah diputusin hukum mati. Ya cuma kan dia kan jadi udah bertobat sama Tuhan kan. Ya, jadi Nanti lah. kriminal kelas berat itu ada yang bisa diinjili, diketemukan diinjili, bisa bertobat atau meninggal. Tapi ada kriminal itu yang tidak bisa didekati, tidak bisa diinjili, tidak bisa cari, hanya bisa dicari sesudah dia masuk penjara, sesudah dia divonis. Tapi dua anugerah itu tetap sama. Kalau bisa dia diinjili, dia jahat bagaimanapun diinjili, dia bisa terima Tuhan, berarti ya puji Tuhan. Tapi kalau dia diketemukan aja tidak bisa dan sulit, berarti tunggu dia sesudah masuk ke dalam ditangkap penjara, dan itu pun adalah anugerah Tuhan juga, dan itu pun belum tentu juga dia mau terima Yesus. Ada yang terima Yesus, ada yang tidak. Kemudian kalau misalnya orang yang melaksanakan hukuman itu dia berdosa nggak ya? Karena dia melaksanakan, dia menjalankan hukum Sesuai dengan hukum. Oke, ada mungkin kita akan lanjutkan diskusi lebih lanjut. Kita tutup dulu ya. Kita akan tutup dulu. Nanti saya akan melanjutkan. Oke, kita tutup dulu. Kita akan melanjutkan lagi. Kita doa. Tuhan, terima kasih untuk pembahasan tentang isu-isu etika ini. Kami doakan supaya Tuhan menolong kami untuk mengambil keputusan-keputusan etis sesuai dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.